Halo semua, kembali bersama Fully Boots. Oke guys, unboxing sesuai dengan judul lah ya. Unboxing Ortus 8 bukan LT Buron. Ya kan, LT Buron, benar nggak ya namanya LT Buron ya? Benar ya harusnya ya. Jadi seperti yang lu lihat ya kan, ini dua tumpuk, memang ada dua box di sini guys. Jadi gue beli sepatu ini dari Brandon Sport gitu ya. Tiba-tiba gue mau ucapkan terima kasih dulu nih sama salah satu follower Instagram gue ya, Mas Fadil, yang sudah nge-tag gue gitu ya. Tiba-tiba nge-tag, Min udah ada nih di Brandon Sport gitu ya. Gue kan Brandon Sport ini nggak gue follow ya, gue banyak bener yang nggak gue follow emang. Jadi Brandon Sport di tag ke gue sama Mas Fadil tadi. Gue langsung cek ya kan, betul ada nih LT Buron warna yang gue kepengen gitu ya. Jadi lu semua udah tau lah, gue udah beli LT Buron warna yang black sama yang camelon ya, yang bisa berubah bunglon gitu ya warna sole plate-nya. Nah, tiba-tiba lagi scroll ada satu lagi yang menarik gue guys. Ya itu bener, gue beli juga gitu ya kan. Judul memang gue masih buat misterius gitu, tapi ya udahlah, di menit sekian ini, belum 2 menit mungkin ini ya, gue kasih tahu lu aja langsung bahwa yang gue beli adalah Catalyst Legion V2 ya kan, versi kedua. Gue seneng sih, nantilah gue bahas. Jadi balik lagi ke Brandon tadi. Biasa lah, gue kan punya toko yang memang gue biasa beli gitu ya, kayak si Top Score gitu. Gue langsung meluncur ke IG-nya Top Score, dan ternyata belum keluar guys di Top Score gitu ya. Belum ada di Top Score both ya, dua-duanya belum ada, baik si LT Buron yang FG maupun Catalyst Vision-nya. Catalyst Legion-nya. Gue nggak pakai DM sih, gue nggak tanya ke Top Score apakah udah ada atau kapan masuknya. Yang di pikiran gue adalah, gue harus beli Legion. Kenapa alasannya gue harus beli Legion? Karena Sabtu ini ya kan, mudah-mudahan jadi sampai dengan hari ini, hari Kamis malam Jumat ya, udah masuk Jumat karena udah jam 12 lewat. Belum ada info mengenai pembatasan untuk di GBK guys. Jadi pembatasannya itu ada dari jam 8 sampai dengan seterusnya lah ya, jam 8 malam. Nah, game gua itu dari jam 6 sampai jam 8 gitu ya kan. Jadi karena belum ada pembatasan, insya Allah 95% lah ya gue bilang ya, mudah-mudahan gak ada halangan, gua bakalan main di GBK gitu. Dan Enkai Accuracy Viper udah pasti jadi satu yang gue pakai di situ. Ada 2 game yang akan gue jalanin nanti di GBK gitu ya. Dan ya tadinya gue masih bingung sampai dengan 2 hari yang lalu lah ya. Gue masih bingung mau pakai sepatu apa nih satunya gue. Apa gue pakai lokalan semua atau satunya gue pakai sepatu luar. Tapi sepatu luar juga gue lagi nggak ada yang nggak ada yang kepengen gue pakai gitu ya kan. Bingung gue mikirin, tiba-tiba ya tadi lagi scroll Brandon ada, udah keluar gitu loh. Sementara yang lainnya belum keluar ya, nggak tahu per hari ini gue rekam kayaknya udah ada beberapa yang keluar sih, toko-toko lain gitu ya. Tapi di Brandon ini menurut gue salah satu yang paling pertama lah gue lihat ada si Legion V2 ya kan. Jadi nggak pakai panjang lebar lagi, langsung gue WhatsApp si adminnya. Malam itu gue WhatsApp hari Rabu malam hari Selasa malam jam 9, sekitar jam 9, jam 8, jam 9 lah ya, gua WhatsApp, Min, LT Buron sama Legionnya size 43 ready nggak gitu ya. Nggak makan waktu lama, dibales ready. Oke, langsung gua isi form pemesanannya, gua kasih alamat, gua tanya total berapa. Kaget juga sih gue dikasih tahu totalnya, gue lupa ya harganya, nanti gue kasih tahu. Kayaknya dua-duanya gue beli harga bandrol deh, nggak ada diskonnya. Cuma ongkos kirimnya guys, 2 ini itu cuma 18.000. Murah ya, apa dihitung 1 kilo ya ini ya. Tapi biasanya enggak ya, 2 kilo loh 18.000. Oh, dari Bekasi guys, pantesan. Dari Bekasi kan 9.000 kan ke sini kan. Oke, gue pikir tadinya dari mana gitu ya. Pokoknya ongkirnya 18.000 ke gua. 2 kilo ya oke lah, murah lah ya. Tetap murah karena Bekasi Kabupaten Bogor kan dekat gitu ya. Nah, terus gue beli, dia adminnya bilang besok dikirim, hari Rabu dikirim, hari Kamis sampai guys. Ini hari Kamis siang tadi sampai ya, udah gue storyin juga di Instagram gue. Gue bilang satu sih LT Buron, satunya apa gitu ya kan. Ada sih yang
bukan beberapa ya, yang jawab pasti bener aja. Ada 3 atau 4 orang yang jawab story gue itu bilang ini Legion, dan bener gitu loh. Ada satu yang bilang Chimera gitu. Gue Chimera nggak terlalu tertarik ya, terus terang nggak terlalu tertarik. Ya banyak faktor lah yang buat gue nggak tertarik si Chimera ya namanya ya. Kayaknya Chimera karena di Brandon belum ada Legion, dia bilang gitu ya. Terus gue bilang coba lihat pelan-pelan gitu. Ternyata mungkin dilihat langsung si Brandon Sport dan ada gitu ya. Ya benar banget. Jadi walaupun judulnya tadi mengecoh ya kan, karena belum gue unboxing, jadi yang gue beli ini adalah El Tiburon dan Legion. Tanpa berpanjang lebar lebih panjang lagi ya kan, berpanjang lebar lebih panjang. Oke. Gue langsung buka aja plastiknya guys, dan nanti ya seperti biasa lah kan, bagiannya kan gue cut. Oke guys, terudeng. Wih, canggih loh. Ada yang dibungkus ulang loh di dalam sini loh. Satu ya kan. Sama yang ini nggak dibungkus ulang. Ini tidak dibungkus ulang. Kita lihat dulu ya. Oh, ini yang El Tiburon guys. El Tiburon akan gua unboxing sesudah ini ya. Gua simpan dulu di depan sini. Yang ini yang akan gua buka. Ya, gua buka lagi deh. Ya, ini dia guys. Ini bagus loh bungkusnya. Catalyst Legion V2FG. Warnanya udah kelihatan juga kali ya tadi ya. White Flow Green. Jadi gue beli yang warna white. Memang gue sih sejujurnya lebih seneng yang warna white ya, ketimbang yang warna Tosca itu ya. Karena ya again cita-cita gue untuk mengumpulkan sepatu warna Tosca kayaknya sudah berantakan gitu ya. Jadi ya udahlah, itu gue ngincer yang warna putih aja. Kenapa? Ya nggak ada alasan khusus sih, kelihatan lebih oke aja gitu ya kan. Ya boxnya seperti biasa lah guys, boxnya Ortus dan rapih hitungannya boxnya. Gue seperti biasa ambil size gue 43, 27,7 cm. Oke guys, kita buka aja guys. Moment of truth ya kan. Wow. Plastik pembungkus, silika gel. Udah. Ya. Berapa boxnya? Gue susun dulu di sini. Teredeng. Yang ini deh yang ada harga bandrol ya. Oke, jadi memang sejak keluar seri ini di tengah tahun kemarin ya, kayak summer rilisnya kayak 2020 rilis 2022-nya Ortus, gue udah memang ngelihat wah ini kayaknya mantep nih ya kan. Legion nih kayaknya pasti punya lagi, karena gue Legion V1 yang paling pertama warna silver gue punya guys, dan itu walaupun terlihat, ini menurut gue ya, walaupun terlihat durability-nya kurang oke karena di pemakaian pertama dia langsung kebuka gitu ya, tapi pada kenyataannya gue pakai 2 kali masih oke. Dan ketika gue pakai di tahun berikutnya, setahun setelah gue playtest gitu, dan masih oke walaupun gue main di lapangan yang becek gitu ya. Waktu itu gue pakai lapangan becek, ya sepatunya oke-oke aja sih. Cuman minusnya ya, si Legion itu yang nggak gue tahan adalah waktu itu terlalu tipis uppernya gue rasa. Jadi somehow ya, ketika gue nendang bola kerasa sakit kaki gue gitu. Makanya gue bingung ya, Ryuji Utomo kuat juga ya pakai sepatu itu dulu jadi back gitu, yang dia banyak sentuhan dengan bola, banyak duel dengan striker mungkin terinjak gitu ya. Hebat abang Ryuji. Gue sempat menduga apakah uppernya punya Ryuji Utomo itu beda dengan upper yang dijual massal, tapi kayaknya enggak deh. Oke, jadi ini bandrolnya 549. Gue lupa guys, gue belinya berapa ini. Dua biji ini berapa gitu ya. Pokoknya total yang gue transfer itu dengan ongkos kirim kalau nggak salah 1.166.000 ya kan, kalau nggak salah gitu ya. Oke guys, first impression ya. Sepatu ini udah gue pegang dari tadi ya, first impression. Gue buka dulu ininya ya kan. Terus gue keluarin dulu ininya.
gue bisa bilang sih dari segi bahan terlihat jauh lebih baik ya ketimbang P1-nya ya. Dari segi bahan ya, model sih mungkin mirip ya. Maksud gue shape-nya gitu ya, shape bentuknya itu mungkin mirip. Sayang sekali Legion pertama gue udah gue taruh di Lampung, kota kelahiran gue. Jadi ya memang karena tempat penyimpanan sepatu gue di sini nggak bisa terlalu banyak guys. Jadi sebagian sepatu gue ya gue impor, gitu ya. Gue ekspor ke sana gitu ya, gue kirim ke Lampung. Tapi menurut gue ini secara bentukan sama ya, dan kayaknya sih, nantilah kita bahas bawah ya. Kalau dari segi material ini gue bisa bilang tadi lebih baik ya, somehow terasa lebih baik, kayaknya lebih tebal juga. Ini udah kelihatan ya, fleksibel ya. Terus seperti pendahulunya ini juga lidah terpisah, favorit gua, dengan logo Ortus 8-nya di emboss di sini ya. Terus dia ada printing ya, printingnya ini printing agak bercorak gitu ya, agak ada patternnya gitu ya. Dan ya lagi-lagi gue ngerasa ini lebih tebal. Kalau dari berat ya, gue bahas sekarang aja. Berat sih kayaknya agak sedikit lebih berat ya ketimbang pendahulunya ya, di size yang sama. Nanti coba gue cari deh foto gue ketika nimbang Legion versi satunya, dan gue akan tampilin juga. Tapi ini sedikit lebih berat, cuman ini kerasa banget masih di bawah 200 gram. Harusnya nih di bawah 200 gram kalau dari feel gue. Nanti lo boleh lihat juga beratnya. Terus logonya ada di kiri dan kanan. Sebelah kiri ini biasa, sebelah kanan ini kayak di emboss guys. Sebelah kiri ini cuman kayak di glossy doang gitu ya. Dan somehow dia kayak ada shadownya ya, entah shadow entah ini dia shadow ya, memang shadow ya. Gue kira kayak embossnya nggak tepat gitu ya. Terus ini ada tulisan-tulisan seperti yang pertama juga ada tulisannya, fearless locking fear gitu ya, mengunci a fearless defense gitu. Pokoknya intinya ini sepatu yang nggak kenal rasa takut ya, determination, action or idea. Jadi dibikin tulisan-tulisan gini, persistence. Dan ya jadi menarik gitu ya. Tulisan-tulisannya itu dibikin warna grey gitu ya, abu-abu atau putih yang agak putih gading gitu ya. Dan jadi menarik desainnya. Terus kan kalau dari segi desain ya kesannya simple ya. Maksud gue kayak, gue bukan anak desain sih, tapi maksud gue desainnya ini cuman kayak dikasih pattern begini, terus kasih tulisan-tulisan, kasih kayak gini, tapi menarik gitu loh, somehow menarik gitu ya, desainnya menarik. Dua-duanya menarik sih, baik yang warna satunya maupun yang ini ya. Oke, itu dari segi upper, gue bisa bilang ini lebih baik dari pendahulunya, uppernya. Terus kita ke bagian busanya dulu. Busanya again lumayan lah ya, kalau gue bandingin sama si NK gue di luar ya. Mungkin so-so aja ya, tapi harganya kayak 200.000, 230.000 lebih mahal ketimbang si NK ya, karena dia udah ada brand Ortusnya sih ya kan. Lo bikin brand lo maju juga butuh proses gitu kan. Jadi oke lah ya dengan ringannya ya. Kalau seandainya si Vipers ringan ini sih ya gue kaget ya kalau harganya nggak lebih mahal gitu. Terus kita ke bagian insole guys. Insole-nya ya seperti insole Ortus kebanyakan. Ini memang tipis banget sih bawahnya, makanya dia lebih fleksibel juga ya. Lebih fleksibel karena bawahnya tipis, kelihatan tipis. Tipis tapi oke ya, nggak setipis yang pertama menurut gue ya. Nanti kita coba ya. Ini tadi udah gue bilang bakalan gue pakai di GBK. Oke, balik lagi ke insole. Insole Ortus kebanyakan sekarang ya, Orshock begini, nothing special karena ya begini-gini aja. Ortus insole-nya sekarang, which is ini bagus sih insole-nya, bagus sih. Cuman menurut gue rada tebel ya. Jadi ada beberapa sepatu ya kayak si Liberty aja yang udah gue tayangin review playtestnya ya kan. Nggak tahu apakah itu salah satu penyebab kaki gue kerasa sempit gitu ya ketika gue pakai sepatu itu. Maksudnya bukan kerasa sempit ya, kerasa gede cengkrem banget. Apa karena ya punggung kaki gue udah agak tinggi, gue pakai kaos kaki lumayan tebel ditambah insole yang tebel juga, jadi ketat gitu ya mungkin ya, gue nggak tahu juga. Terus ada bagian sole plate-nya guys, kita bahas dulu ya ini ya. Ininya sih ya oke lah ya, lemnya terlihat ya pasti kuat sih sebenarnya lemnya. Jadi
setelah gue renungkan ya, merenung lah gitu ya, beberapa sepatu Ortus gue itu memang gue bisa bilang mengecewakan ya ketika gue pakai pertama kali ya. Beberapa ya, nggak semua ya. At least si siapa namanya, si Legion, si Vision, si Liberté gitu ya. Itu bahkan Liberté belum gue pakai aja gue udah kecewa dengan kualitasnya gitu ya, kualitas lemnya, kualitas ininya itu udah kayak bleber-bleber lah, udah kayak agak kebuka lah. Cuman ketika gue pakai ya itu bagus kualitasnya guys. Jadi ya gue nggak tahu juga ya, gimana ya ngomongnya, susah lah gitu. Maksudnya gue sih belum mengalami yang teman-teman lain alami, mungkin karena gue pakainya nggak intens gitu ya. Tapi kalau kayak si Vision ya, Vision itu diam-diam udah gue pakai juga loh guys sekali, tapi nggak banyak fotonya jadi males gue nyeritainnya. Baru beberapa minggu yang lalu gue pakai Vision gitu ya. Tapi ya kayak contohnya kayak Vision lah, Vision itu udah lebih dari 5 kali gue pakai dan masih oke gitu loh. Maksud gue kayak ya oke lah, pertama kali gue pakai gue ada rasa kecewa karena gue investasiin duit gue ya untuk beli sepatu itu nggak murah juga ya kan. Kayak Vision itu udah di atas 500.000 ya kan, jadi ya relatif tinggi ya kan untuk lo pakai sepatu sekali udah kebuka. Tapi ternyata gue pakai beberapa kali dengan tipe lapangan yang berbeda, dia masih oke gitu. Jadi akhirnya gue merenung ya, hasil renungan gue adalah ya sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat ya durability Ortus yang udah gue pakai gitu ya. At least ya tadi ya, gue belum pernah sampai bener-bener copot gitu loh ya kan. Jadi ya mungkin itu bedanya sama specs adalah kalau specs sesudah lo pakai ya nggak ada bagian yang kebuka, jadi lo lebih tenang gitu ya. Walaupun ya Ortus pun kebuka, tapi setelah gue pakai beberapa kali ya masih nempel juga, nggak lepas juga gitu kan. Dan ya bagi sebagian orang dan mungkin bagi gue sebelum gue merenung, gue jadi agak-agak takut gitu. Wah ini sepatu udah kayak mau ngebuka nih, jangan-jangan kebuka nih gitu ya. Tapi ya pada akhirnya yang gue alami ya nggak kebuka juga gitu. Jadi gue mempertanyakan kembali statement gue bahwa durability Ortus itu kurang bagus sebenarnya gitu ya. Cuman ya let's see lah ya, gue juga belum ada preference gitu ya, belum ada pilihan untuk make satu sepatu Ortus di beberapa belas game misalkan gitu ya, belum gitu. Karena game-game gue juga main bola terus terang masih terbatas, belum bisa seminggu itu kayak 2-3 kali main gitu ya. Jadi ya sorry to say juga sih, gue harus milih gitu, sepatu mana yang bisa gue pakai gitu ya kan. Karena ya itu ya, sepatu udah lumayan banyak juga, antrian yang buat dipakai di review itu udah lumayan banyak juga gitu ya. Oke, balik lagi ke sepatu ini guys. Dari sisi outsole-nya, sole plate-nya, ingetin gue ya, kayaknya sih ini nggak berubah ya dari bentuk yang pertama ya, kayaknya ya. Dan seperti tipikal sole plate sepatu speed ya kan, agresif. Gue akan selalu bilang agresif, karena agresif itu artinya dia itu bentuknya adalah blade gitu ya, yang akan lebih memberikan grip ketika lo melakukan akselerasi gitu ya, melakukan manuver di lapangan. Makanya gue bilang agresif timbang yang bulat gitu ya, itu akan cenderung lebih safe gitu ya. Kalau ini akan gue bilang agresif lah si outsole nya guys, si sole plate. Oke, segitu aja sih dari gue penilaian gue tentang sepatu ini. Sepatu ini akan gue tayangin hari Sabtu siang, mudah-mudahan udah bisa tayang videonya, karena Sabtu sore itu gue udah main game di GBK. Sepatu ini akan gue sandingkan, gue pakai barengan dengan gue pakai Enkai gitu ya. Nanti ya tergantung, gue akan kasih polling juga lah ya, mana dulu yang pengen lu tonton playtestnya gitu ya. Dan ya gue akan main di GBK bareng kawan-kawan Nimo, yang artinya adalah gue bakalan ada video guys. Jadi ya kayaknya sih lebih seru aja ya kan kalau ada videonya juga buat gue tunjukin ke kalian ketika gue pakai sepatu Ortus ini atau juga si Enkai. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat ya kan, lu boleh share ke teman-teman lu yang penasaran, karena gue yakin ya non toko gue adalah orang yang ya, kalau ini tayang sesuai rencana ya, gue adalah orang pertama yang mengunboxing si sepatu ini, reviewer non toko ya di Indonesia. Terus ya lo boleh kasih tau lah ke temen lo first impressionnya Golden Boots tentang sepatu ini. Yang jelas ya gue bisa bilang ini lebih baik lah daripada yang pertama.
let's see ketika gue pakai. Terus lo boleh like, lo boleh komen guys di bawah. Kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe nih habis menonton video ini ya kan, makasih banget guys, karena ya sesuai dengan janji gue di akhir tahun kemarin, di salah satu video gue di akhir tahun kemarin adalah gue bakalan lebih fokus ke sepatu lokalan untuk tahun ini. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Goods pamit.